Baik buat Raiden dan Aisyah, Bismillah. Itu aja. Dari saya itu aja, minta doanya ya. Berarti tadi ada kendala, Bang? Bukan kendala, ini kan proses ya, gitu loh. Mungkin itu aja dulu buat sekarang. Tolong diberitakan yang baik, judul-judulnya juga yang baik gitu ya. Kalau yang boleh dibicarakan, tolong, karena kan yang Jawa Gusti Boten Sare segala macam. Yang jelas adalah anak-anak itu nomor satu, dan mereka harus paham tauhid, dan percuma pinter kalau jadi monster sih. Jadi mereka harus paham ajaran iman, agama apapun itu. Tapi tadi menemukan titik terang nggak sih, Bang? Dari saya sekian ya, karena kan sekarang pekerjaan saya agak sulit ya, banyak yang di cancel karena ada ya berita-berita ya, dan saya mau coba cari sampingan dulu. Mungkin dari pengacara saya ya, kalau saya izin. Sama aja. Tolong dibalikin mobilnya. Ini ada ini. Bang Justi izin ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya talak itu kan memang ada sebab dan akibat ya. Maka dari itu talak yang dimaksud dengan yang dalam keadaan emosi itu kan tidak bisa disebutkan talak itu jatuh ya. Oleh karena itu yang dimaksud dari pertanyaan teman-teman apakah mengenai talak, nah, kita ini yang namanya talak di dalam hukum negara Indonesia, talak itu sah apabila diucapkan di hadapan pengadilan agama ya, dalam keadaan emosi. Masih dengan statement awal ya. Yang jelas dari klien saya sudah ini ya, merasa tidak ada titik temu sebenarnya yang harusnya segera dilakukan ke proses jawab di persidangan. Bahkan klien saya dalam gugatannya juga tidak mempersulit kok untuk meminta nafkah baik anak, baik kepada klien saya sebagai penggugat ya. Bahkan nafkah mut'ah, idah, madiyah, kiswah dan maskan hanya Rp1.000, masing-masing Rp1.000 nafkah mut'ah Rp1.000, yang total di 5 itu cuma Rp5.000. Tidak mempersulit kepada tergugat, karena yang menurut aku yang penting itu adalah cuman karena anaknya aja sih, sebagai ya udah tanggung jawab sebagai bapak. Kan tidak ketemu titik terang ya tentang anak, dan nanti kita sudah ada pengajuan, tapi dari Kim pokoknya sendiri pastinya tidak nggak nyampe mempersulit 50 juta per bulan ya. Tapi memang tidak di bawah itu. Artinya Hakim meminta sekitar Rp5.000 itu sampai Rp5.000 itu ingin benar-benar bercerai gitu kan? Maksudnya itu adalah aku tidak mempersulit, maksudnya ya aku tidak perlu apa-apa buat diri aku sendiri gitu loh. Jadi yang penting aku tanggung jawab sama anak-anak aja gitu. Ya, berarti dia kisarannya itu tidak menyanggupi yang meminta Nah, enggak, kalau terkait tentang anak itu kan sifatnya kita mengajukan sebagai penggugat itu, dan itu murni untuk pendidikan anak, kedua anaknya gitu. Kalau untuk penggugat atau Kimberly sendiri itu tidak mempersulit, karena total dari nafkah itu cuma Rp5.000 kok, masing-masing Rp1.000. Ya betul, berarti dia tidak menyanggupi. Kalau untuk menyanggupi itu nanti kan di proses persidangan ya bagaimana kan, tapi itu isi dari salah satu gugatan kita mengenai nafkah. Untuk sampai saat ini anak sendiri, beliau masih nafkah itu seperti apa? Kenapa? Sampai saat ini untuk nafkah anak-anak ya. Gak usah juga. Maksudnya nafkahnya juga hasil mediasi hari ini kayaknya benar-benar nemuin kendala nih Kak. Maksudnya agenda mediasi hari ini kayaknya benar-benar nemuin kendala nih. Pokoknya ya belum ketemu titik temunya aja gitu.
Kalau dari aku sih sebenarnya balik lagi ke statement awal masih di situ. Cuman dia kayaknya butuh waktu untuk proses. Izin sorry, yang kedua perceraian ini ada isu pendeta. Kalau tadi omongin itu bagaimana ya? Apakah ada dugaan itu benar atau tidak? Nah, komen. Kenapa Kim? Nggak dibalik itu apakah selain KDRT ada isu lain itu? Maksudnya dalam konteks bidang apa ini ya kan? Pokoknya ya ada beberapa isu lah ya yang akhirnya dari aku pun juga dari awal terakhir kita ketemu nih sampai hari ini sampai mediasi besok pun juga ya masih stick dengan itu karena sudah dipikiri udah lama dan secara matang-matang gitu. Jadi emang menurut aku sudah decision yang terbaik yang aku bisa kasih buat anak-anak ke depannya. Isu yang ada itu sudah berlangsung sejak kapan? Ini dapat info dari mana? Hanya meminta Memastikan. memastikan apa? Kabar gosip mama dan adik nih. Ya kalau saya rasa sih jangan menduga-duga sebelum kami memberikan ya klarifikasi atau jawaban yang pasti. Kalau itu kayak udah nggak bisa. Ya. Berarti dengan status itu membenarkan ada ya? Apanya ada? Status adik sama mama itu. Dengan status seperti itu tapi memang ada KDRT. Emang mereka Natasha kan sampai juga sempat komen di status akun Instagram gosip Kim. Sempat ada kayak rasa geram dari Natasha dan nyokap. Mungkin pasti kan ada alasannya kenapa Natasha sama ya nyokap pasti kan ada geram alasannya lah ya sebagai aku sebagai anak dan sebagai kakak ada keselnya lah mereka cuman ya dari aku no